Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan, selamat sore nih dari Jalan Korinci 7 Kota Pekalongan kembali lagi ya. Asik FM di 91,2. Halo Kota Bati. Yes, kita sore ini kembali bersama Ribut dan Anto. Tok, Gimana? perasaan rambutmu baru nih. Iya, Baru cukur kemarin. Makanya Enggak sih, aku 3 hari lalu ya. 3 hari lalu aku baru Baru ngeh ya? Baru ngeh. Baru lihat kayaknya ada yang baru. Oh bener berarti. Aku aja lupa kalau udah potong. Pas apa yang lu kok kayaknya udah berkurang rambutnya. Kalau aku udah jarang potong rambut soalnya. Kalau kamu biasa ya? Iya, paling nggak ya sebulan sekali sih. Terakhir biasanya. berapa tahun yang berapa? lalu ya? Iya. Udah lupa rasanya potong rambut. Ya. Pernah tuh ngomongin soal potong rambut ya. Pernah suatu ketika aku potong rambut itu sampai dibros gitu kan. Wih. Tinggal 1 senti gitu kan. Sakit aku. Oh, karena ini mungkin ya, karena terbiasa ada dengan pelindung. Tebel gitu kan, ada pelindung yang ada helm tebel alami gitu kan. Begitu dihabisin malah justru airnya sakit. Meriang aku sampai 3 hari itu, wah nggak sembuh-sembuh. Wah ini merepotkan nih. Itu aku yang ngerasa ini kan, yang ngerasa nyuruh itu ngerasa bersalah dia. Itu motivasinya nyuruh potong sampai bros tuh biar beda aja atau gimana tuh? Ceritanya itu dia pingin saya itu punya penampilan yang berbeda, penampilan baru. Ya sih aku juga minat sih sebenarnya. Oke deh ya bikin sesuatu yang baru lah biar seger gitu kan. Ternyata malah justru malah jadi petaka. Tapi pernah juga sih kayaknya dulu pas apa ya, tahun 2010-an kalau nggak salah saya potong bros. Dan itu potong sendiri. Kebetulan waktu itu masih ngekos kan, terus sama anak-anaknya bapak kos itu dia ternyata punya alat alat cukur gitu kan. Udah pinjem deh gitu. Ya udah potong aja sendiri karena tidak tahu gimana cara potong rambut. Kalau potong sendiri kan susah ya. Ya udah potong bros aja gitu langsung. Ya itu lebih memudahkan sih ya. Model rambut yang paling simpel. Paling simpel, terus juga apa ya istilahnya nggak ribet, terus bikin enteng aja sih di kepala ya. Terutama kalau lagi stres kayak gitu ya. Kayaknya pas itu juga lagi agak stres sih jadi. Nah ini nih asik nih. Ada nih artikel yang bilang seperti itu. Potong rambut itu biasanya sering ya dilakukan oleh seseorang ya. Mungkin sebagian banyak orang nih karena mereka mengalami patah hati. Wah. Jadi ada korelasinya begitu. Iya. Jadi biasanya mereka akan mengganti gaya rambutnya. Terus kemudian kenapa sih itu dilakukan? Karena punya image bahwa ketika mereka ganti gaya rambut itu bisa seakan-akan ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Terus kemudian membuang sial lah gitu kan. Atau mungkin menghilangkan kesedihan dari asmara yang kandas di masa lalu. Jadi emang sebegitunya. Ternyata potong rambut ada makna-makna yang bisa digali. Iya benar. Makanya kamu sedang patah hati. Enggak. Lebih tepatnya stres ya. Kenapa stres? Ya namanya juga bapak-bapak ya pastilah ada. Ya saya kira semua orang bisa stres ya. Tapi cuman jangan dikira stres itu negatif. Betul. Karena ada juga stres yang bisa bikin kita terpacu gitu kan. Coba kalau gimana tuh? Iya, maksudnya kalau kita nggak punya stres gitu kan, hidup aman damai saja, terus gimana mau kayaknya nggak usah berusaha banget, kayaknya udah hidup gini-gini aja deh. Santai gitu Santai ya. gitu. Flow banget gitu ya. Nanti yang marah nanti istri. Gitu ya. Tapi memang ya nah ini dia ngomongin soal stres dulu deh. Tapi memang yang namanya stres itu kan sebenarnya kalau kita menanggapinya dengan positif sebenarnya itu bisa menjadi pemicu kita buat berbuat lebih baik lagi. Betul. Dalam kehidupan kita gitu kan. Iya. Dan kita nggak perlu ngerasa bersalah lah dengan apa yang kita alami. Tapi justru merefleksi barangkali ya. Merefleksi apa yang sudah dan kira-kira membuat proyeksi ke depan ngapain gitu kan.
Jadi baliknya ke kita lagi sih sebenarnya. Tergantung mau nanggepinnya kayak gimana gitu loh. Betul. Misalnya ada tekanan ini, Mm-mm. kita cara pandangnya selalu aduh Negatif kok kayak apa gini, enggak gitu ya. mikirnya berprasangka buruk terus gitu ya. Akhirnya jadi buruk juga stresnya gitu. Iya, aku sepakat. Aku pernah baca salah satu buku, ini penting banget sih. Jadi buku apa sih ya? Kalau tidak salah yang menulis itu Agus Mustafa. Agus Mustafa. Aha, beliau itu ahli tasawuf modern. Itu apa? Percik-percik kesufian kah? Aha, Kayaknya yang nulis salah itu satu deh. itu Dari ya. Pekalongan Aha. kan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Agus Mustafa dari Oh, Buddha, Jogja. Oh, Agus Mustafa Jogja. dari- Ya, beliau itu nulis di situ didasarkan dari hasil penelitian sih. Itu ada penelitian dari Barat yang dia kemudian beliau kutip gitu kan sebagai dasar untuk masuk ke pembahasan yang beliau sampaikan. Nah, salah satu kutipan yang beliau sampaikan itu menarik, yaitu pengaruh. Jadi sel ya, sel darah merah. Ah, ini penting banget nih. Saya masih ingat banget. Dan buku yang dinyatakan oleh Bapak Dr. Agus Mustafa juga diiyakan oleh beberapa buku lain yang pernah aku baca itu di buku-buku Barat itu juga mengatakan hal demikian serupa. Jadi yang namanya sel darah merah itu dalam ilmu biologi itu kan sel itu makhluk hidup. Oh iya, Ya iya kan? betul. Sel itu makhluk hidup. Nah, soal jumlah selnya itu banyak atau tunggal itu struktur, ya kan struktur. Nah, ini yang menarik adalah sel darah merah di dalam tubuh manusia itu kan ada sel darah merah. Betul. Nah, dengan Sel darah kata merah. lain, sel darah merah itu adalah makhluk, Oh, iya. ya kan? Ya. Nah, ada satu penelitian yang dikutip oleh Dr. Agus Mustafa itu bahwa ketika pikiran kita aja dulu deh, jangan sampai ke perkataannya. Pikiran kita dulu negatif, sebenarnya kita sedang memerintahkan kepada sel-sel darah merah itu untuk mengamini atau melaksanakan apa yang kita pikirkan. Maka sistem kerjanya terganggu, sistem kerja sel darah merah itu terganggu, sehingga itu akan menghambat banyak hal. Sementara ini ada proses yang lagi jalan, terus kemudian ini diganggu gitu kan. Nah, maka itu menjadi tekanan secara psikologis mentalnya, dan secara kesehatan itu berimbas sampai ke hipertensi. Ya, kalau misalkan cuma hipertensi, kalau stroke, Wah, ngeri. nah, kalau jantungan, nah ternyata itu artinya apa? Ya, berpikir negatif itu hindari. Bahaya Gitu, ya. bahaya. Karena itu akan sistem kerjanya sel atau makhluk-makhluk renik yang ada di dalam tubuh kita ini kan sebenarnya menuruti kodratnya masing-masing kan. Mereka sudah punya sistem, ada yang bekerja di sistem metabolisme, ada yang bekerja di sistem saraf dan lain sebagainya. Kalau itu kita ganggu, kita nggak ngalir, ngeflow, apa ya istilahnya, menuruti apa yang semestinya sistem itu berjalan, ya itu akan berimbas pada kesehatan kita. Iya, bahaya banget kalau misalnya ini ya tadi stroke misalnya. Ya kalau stroke belanjaan ya. Ah, itu juga bisa bikin stroke loh. Oh iya, itu iya kan, kalau terlalu banyak, aduh. Tanggungannya banyak sekali gitu kan. Ngeloter belanjaannya. Oh iya, itu dia. Nah, ternyata itu. Nah, yang menarik lagi dalam penelitian yang lain yang aku baca juga dari karyanya Bruce, siapa itu saya lupa. Tapi saya masih ingat itu kutipan itu di buku itu dikatakan bahwa yang namanya sel darah merah itu dalam 1 kilo daging manusia itu ada 3 miliar sel darah merah. Wah, banyak banget ya. Tinggal dikali aja deh, ya kan, berat badan kita berapa, nah kalikan 3 miliar. Nah, Iya, dan kalau itu terus terpengaruh dengan hal negatif gitu ya di Itu akan- satu sel gitu, nah dia membelah terus berpengaruh ke sel yang lain, wah parah nah gitu. itu yang menarik itu di penelitian yang di Prancis itu mengatakan bahwa sel darah merah itu akan strukturnya dan bentuk dan strukturnya selain kinerjanya ya, warnanya juga, teksturnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan emosi seseorang. Jadi katakanlah misalkan ketika orang itu merasa tertekan, terus kemudian gelap, merasa pokoknya terpuruk,
semakin terpuruk, semakin sedih, semakin paling Depresif bawah, gitu ya. depresif banget, itu warna sel darah merah itu akan semakin gelap, strukturnya jadi nggak beraturan, terus kemudian akhirnya kan dia kerjanya juga terganggu, nggak lancar. Nah, semakin gelap dia. Tapi kalau orang itu ngerasa emosinya itu positif ya, bahkan ngerasa dalam tesis itu dikatakan bahwa kalau semakin orang itu merasa bahagia, bahkan merasa dekat dengan Tuhan, itu dia warnanya akan semakin cerah. Terus kemudian bentuknya itu jadi teratur banget. Nah, seperti love gitu. Seperti tanda love itu, simbol love itu. Nah, saya mikir, wih, sangat mungkin kalau kemudian orang dulu, kan ada ya orang-orang dulu itu yang katakanlah tubuhnya bisa percaya karena ternyata kedekatan dia kepada Tuhan itu luar biasa gitu. Sangat mungkin iya. Jadi teori itu sangat mungkin membenarkan itu. Karena semakin dia dekat dengan Tuhan, bahagia, seneng gitu ya. Pokoknya ngeflow hidupnya itu nggak ada beban. Apa yang dia lakukan itu ya dilakoni aja dengan enjoy gitu loh, nggak menjadi beban dalam pikiran, nggak menjadi beban dalam seolah-olah waktuku sudah habis untuk segala sesuatu. Nah, itu ternyata bisa berefek pada diri seseorang. Iya betul. Nah, makanya kalau kadang-kadang kita itu ngelihat wajah seorang ulama gitu ya, kadang-kadang itu kita kan punya masalah, pengen konsultasi gitu, datang ke kiai. Pas sudah ketemu itu kita belum ngomong apa-apa, kayak udah selesai masalahnya gara-gara lihat wajahnya doang gitu. betul. Kayak udah adem aja Aku gitu. pernah itu ngalamin kayak gitu. Aku pernah ngalamin itu.